Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pertemuan bocah korban penculikan dengan kedua orang tuanya di Mapolsek Semarang berlangsung penuh haru. Polisi menghibur anak-anak korban banjir yang mulai kejenuhan karena tidak bisa ke sekolah. Seorang pemuda asal kota Semarang berhasil budidaya mame sapote atau sawo raksasa dengan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Bukannya belajar, siswa Sekolah Dasar Negeri Kandang Rejo di Kabupaten Grobogan malah bermain air di sekolah. Seharusnya kegiatan belajar tatap muka dimulai, tetapi sekolah kembali terendam banjir. Seperti inilah suasana Sekolah Negeri 1 Kandang Rejo yang meliburkan siswanya karena banjir. Meski sudah diberikan tugas rumah, siswa tetap memilih bermain air di sekolah. Sehari sebelumnya, sekolah mereka terendam banjir kiriman dari Kecamatan Berati. Hingga Senin pagi, banjir belum juga surut. Kepala sekolah memutuskan untuk meniadakan belajar tatap muka dan diganti dengan tugas di rumah atau belajar daring. Begitu pesat tambahnya, terus tadi malam sudah sampai ke pintu kantor dan pintu kelas. Tadi malam. Untuk aktivitas belajar? Aktivitas belajar karena tidak memungkinkan untuk tatap muka di sekolah, maka anak-anak kami beri tugas untuk belajar di rumah dengan lewat daring. Tidak bisa bersekolah juga dirasakan anak-anak korban banjir di Kabupaten Grobogan. Bahkan mereka sudah belajar daring selama 2 pekan terakhir akibat banjir. Sudah 2 pekan banjir merendam Desa Lemah Putih, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Anak-anak korban banjir pun jenuh dengan kondisi ini. Agar semangat anak-anak kembali tumbuh, Polres Grobogan mengadakan hiburan untuk mereka. Anak-anak diajak bercerita hingga bernyanyi bersama. Mereka juga diberikan bingkisan dengan harapan bisa terhibur dan kembali bersemangat apalagi banjir sudah mulai surut. Selamat pada anak-anak yang terdampak banjir, sekedar menghibur, mensupport kepada anak-anak yang mana selama 1 minggu lebih ini mereka terkena banjir. Itu kami berusaha untuk melakukan healing yang mungkin bisa mengurangi anak-anak dari rasa trauma. Hingga saat ini kegiatan belajar mengajar secara tatap muka belum bisa dilakukan karena sekolah pun ikut terendam banjir. Mereka masih belajar dari rumah masing-masing. Kini banjir mulai surut seiring turunnya elevasi Sungai Lusi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kita beralih ke informasi lain, jelang perayaan Imlek, produksi kue keranjang terus meningkat. Kue khas perayaan Hari Besar warga Tionghoa itu diprediksi habis terjual hingga perayaan Cap Gomeh. Siapa yang tak tahu kue keranjang, makanan yang selalu ada dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Kue ini merupakan simbol rasa persatuan berdasarkan tekstur kue yang lengket dan melekat. Selain itu, rasa yang manis juga melambangkan keharmonisan antar umat beragama. Tak heran jika mendekati Hari Raya Imlek, produksi kue keranjang meningkat pesat. Seperti yang dialami produsen kue keranjang di Kota Solo, Ratna Anggraini. Ia mulai memproduksi kue keranjang sejak pertengahan Desember lalu. Sudah 3 ton kue keranjang yang siap dijual. Perempuan 51 tahun ini memprediksi peningkatan penjualan kue keranjang akan terjadi 3 hari jelang Hari Raya hingga peringatan Cap Gomeh. Kita mau produksi tetap awal Desember, pertengahan Desember. Biasa produk saya memang mendahului. Jadi awal Desember itu kita memang udah bikin. Sampai pas nanti Imlek. Nanti Imlek mungkin sampai Cap Gomeh ya. Cap Gomeh. Tapi biasanya kita produksi sampai hari H aja. Jadi nanti stoknya untuk sampai ke Cap Gomehnya ya masih kurang. Mungkin apa karena deket sama Natal ya. Jadi itu efek juga. Jadi orang baru fokus ke Natal, baru nanti dia selesai ini, baru nanti ke Imleknya. Karena kan biasa Februari kan, agak jauh jedanya. Ini terlalu deket sama Natal mungkin ya. Jadi mereka masih fokus ke Natal dulu, mungkin baru nanti mungkin seminggu sebelum hari H mungkin.
Pesanan kue keranjang datang dari Solo, Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta. Tahun ini harga kue keranjang naik. Jika biasanya dibanderol Rp43.000, Ratna menjual kue keranjang menjadi Rp45.000 per kilogram. Perubahan harga karena adanya kenaikan harga bahan pokok. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, onde-onde biasanya berisikan kacang hijau yang bercita rasa manis. Namun di Kabupaten Boyolali ada onde-onde berisikan daging ayam cincang pedas. Kudapan yang satu ini bisa menjadi buah tangan saat berkunjung ke Kabupaten Boyolali. Onde-onde di Kabupaten Boyolali ini sangat berbeda dengan onde-onde pada umumnya. Bagaimana tidak, onde-onde milik Lucia Dewi Arinda menawarkan onde-onde dengan isi daging ayam gurih bercita rasa pedas. Ide ini datang dari para pembeli yang meminta Lucia untuk membuat onde-onde dengan isi yang asin dan gurih. Dari permintaan itulah, Lucia mencoba bereksperimen membuat onde-onde isi ayam. Ternyata onde-onde varian baru ini sangat diminati. Untuk menambah varian rasa, Lucia menambahkan sensasi pedas agar semakin mantap. Yang lain aja sih, karena biasanya kan onde-onde kami isiannya manis ya, jadi mulai dari nangka, keju, coklat, original itu kan bahannya adalah kacang hijau dengan gula yang cukup banyak. Jadi kita membuat inovasi lain yaitu onde-onde dengan rasa gurih dan juga pedas. Proses pembuatan onde-onde isi ayam pedas tak berbeda dengan onde-onde varian lain. Sejak 1980, kedai onde-onde ini sudah menjual berbagai varian rasa, mulai dari kacang hijau, rasa nangka, coklat, keju, hingga rasa durian. Para pembeli pun senang dengan hadirnya varian baru ini. Rasanya enak banget ya, jadi kita biasanya kan kita makan yang manis-manis aja nih, jadi di situ buat yang nggak suka manis recommended banget itu, jadi nggak cuma manis tapi ada gurih-gurihnya gitu, dan itu mungkin agak nggak kok onde-onde ada isinya ayam ya gitu, tapi ternyata itu enak banget, jadi nggak ada bosennya. Dalam sehari, kedai onde-onde ini bisa menjual 30 hingga 50 dus, namun saat liburan bisa mencapai 100 dus per harinya. Harganya pun bervariasi, untuk onde-onde original dihargai Rp20.000 per dus, sementara onde-onde ayam pedas dibanderol Rp25.000 per dus. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Pemuda asal kota Semarang berhasil budidayakan mame sapote atau sawo raksasa di pekarangan rumahnya. Kini bibit tanaman tersebut telah terjual di wilayah Indonesia, bahkan tembus hingga Thailand. Adi Mungkas, pemuda asal Kecamatan Mijen, Kota Semarang ini patut diacungi jempol. Pemuda 27 tahun ini berhasil membudidayakan mame sapote atau sawo raksasa, buah asal Kepulauan Hawaii. Banyak kolektor tanaman yang menginginkan tanaman ini karena buahnya yang berukuran jumbo dengan berat mencapai 4 kg. Ditambah lagi harganya cukup tinggi, bisa mencapai Rp400.000 per buahnya. Namun usaha Adi untuk mengembangbiakan tanaman ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh 6 tahun bagi Adi untuk bisa mengembangbiakan mame sapote hingga bisa diambil bibitnya. Metode yang ia gunakan dengan cara stek atau cangkok. Bibit sawo raksasa ini kemudian dijual lewat media sosial. Ternyata peminatnya sudah banyak, bahkan sampai ke negeri Gajah Putih. Sebenarnya tuh mame sapote itu berawal dari Hawaii atau dari Amerika, terus didatangkan ke Indonesia, dan pada saat itu dibawa oleh kakak saya yang namanya Mas Ismanto. Untuk progres penjualan bibit sendiri sebenarnya banyak peminat dari kalangan masyarakat, tapi khususnya dari kalangan para kolektor. Namun untuk sampai sekarang itu banyak kalangan bawah itu mulai minat dengan bibit mame sapote, dikarenakan bibit mame sapote itu lebih unggul dan lebih menarik dibanding dengan buah sawo yang ada di Indonesia. Dari menjual mame sapote, Adi bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Pasalnya, satu bibit mame sapote dijual Rp500.000 hingga Rp10 juta untuk ekspor. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.